pengertian pendidikan. Kata pendidikan pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi yang terdiri atas dua kata, fes dan go. Kata fes berarti anak dan go berarti aku membimbing. Dengan demikian, pendidikan etimologi selalu dihubungkan dengan kegiatan pembimbingan, terutama pada anak. Karena anaklah yang menjadi objek pendidikan. Di dalam bahasa Arab ditemukan penyebutannya dalam 3 bentuk, yakni ada al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'lim, yang secara etimologis semuanya bisa berarti bimbingan. Dan pengarahan. Namun demikian, para pakar pendidikan mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dalam hal penggunaan ketiga kata tersebut. Kata al-tarbiyah dalam bahasa Arab berasal dari kata rabba yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Rabiyah yarbu yang berarti menjadi besar, dan rabba yarbu yang berarti memperbaiki. Menurut Al-Asfahani, tarbiyah adalah proses menumbuhkan sesuatu secara sepaham dan dilakukan sesuai pada batas kemampuan. Ta'lim secara bahasa artinya pelajaran, sedangkan secara istilah itu pelajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu at-ta'lim, yang mempunyai arti proses mendidik yang difokuskan pada pembinaan dan penyempurnaan adab atau budi pelajar. Jadi kata tadi mengacu pada aspek pendidikan moralitas, sementara kata al-ta'lim lebih mengacu pada aspek intelektual atau pengetahuan. Sedangkan kata al-tarbiyah lebih mengacu pada pengertian bimbingan, pembinaan, arahan, penjagaan, dan pertumbuhan manusia. Rodi, fa'abah, kopi, dan awiyah kasih ini, awiyah majlis ini, sama salib baik mati tazum baik tak hal tawabihat dan artinya telah menceritakan kepada kami ada pada kami Abu Dhabi dari Al-Zuri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari hadis ini yaitu setiap bisa kita pahami bahwa anak itu sebagai peserta didik dan orang tua itu sebagai seperti. Apabila orang tuanya memiliki pengetahuan agama yang baik, maka anak tersebut memiliki pengetahuan agama yang baik. Sebaliknya, kalau orang tua memiliki pengetahuan agama yang tidak baik, maka anak tersebut memiliki pengetahuan agama yang tidak baik. Karena lembaga pendidikan adalah hal pertama, lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan yang orang itu ada pada orang tuanya. Lalu yang kedua ada kebutuhan anak akan pendidikan. Bagaimana yang dikirjakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 81 yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu pun, dan Dia memberi kamu bagaimana keimanan dan hati agar kamu bersyukur. Maksud dari ayat tersebut yaitu manusia dilahirkan dengan tidak tahu apapun, lalu Allah memberikan karunia dan kekuasaannya dengan memberikan sebuah penglihatan, hati, dan juga pendengaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Wal ardi wal jibali fa aina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, yang artinya yaitu sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada
bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Tanggung jawab orang tua terkait pengajaran anak adalah adanya sikap mawas diri atau sikap lalai keduanya dalam menunaikan kewajiban. Nah, maka jangan sampai pendidikan untuk anak ini diberikan kepada orang asing atau sekolah-sekolah yang kurang berpedoman terhadap lingkungan agama yang kurang terhadap pengajaran moral Islam anak. Karena hal itu tersebut dapat menjerumuskan anak kita ke dalam kesesatan yang akan berakibat orang tua terjerumus ke dalam nerakanya nanti. Maksud dari Quran surat Al-Ahzab tentang amanah dan tanggung jawab dalam mengajar anak ini misalnya yaitu orang tua harus mengajarkan kebaikan kepada anak. Contohnya anak diajarkan untuk tolong menolong, mengasihani sesama manusia. Ada juga dengan cara mengajarkan kejujuran kepada anak, yaitu tidak berbohong kepada kakak, kepada orang tua ataupun kepada teman dan guru. Selanjutnya yaitu mengajarkan keadilan. Contohnya tidak memilih teman-teman, yaitu metode dalam mendidik anak. Yang pertama yaitu kasih sayang. Nabi memerintahkan kepada umatnya melalui sabdanya yaitu ada sana Abu Bakri benu Abi Sayyibati wa banu Syarafi qala ada sana Sufyanu an bani Abi Naziha an bani Amiri an Abdullah bin an Wayyidul. Saibata wa banu Syarahi qala hadatsana Sufyanu an bani Abi Naziha an bani Amir bani an Abdullah bani Amri wa Yarmi qala banu Syarahi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yarham saqirana wa yarhaqqa kabirana falaisa minna. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah bin Ibnu Asyar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Amir dari Abdullah bin Amr yang riwayatkan. Ibnu Asyar berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka dia bukan dari golongan kami. Maksud dari metode dalam mendidik ini yang pertama di sini adalah kasih sayang. Nah, cara
yaitu bisa dengan cara mengenalkan pergaulan dalam Islam, bahwa pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini ada batasnya. Jadi sewajarnya aja kita untuk beriman antara laki-laki dan perempuan. Yang berarti yaitu menanamkan ada bergaul. Misalkan jika kita lagi bertamu atau main di rumah teman kita, sebaiknya kita jangan berisik. Laksanakan yaitu mengajarkan adab makan kepada anak. Nah, dikisahkan oleh Amru bin Salamah berkata, dulu semasa kecil aku hidup dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika tanganku berkeliaran di atas nampan. Kemudian Rasulullah bersabda, Hadatsana Ali bin Abdullah akhbarana Sufyan qala al-Walid bin Katsir akhbarani annahu sami'a Wahab bin Kaisana annahu sami'a Umar bin Abi Salamah yaqulu kuntu gulaman fi hajrin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadai labisu fi hati faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya gulamu samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yaminik wa ma jalat tilkamin ni'mati ba'du. Artinya telah menceritakan kepada Ali bin Abdullah, mengabarkan kepada kami Sufyan mengatakan Al-Walid bin Katsir mengabarkan bahwa dia mendengar Wahbi bin Kaisan selalu makan apa yang ada di depannya. Nah, metode yang ketiga yaitu anak diajarkan untuk beradab baik. Nah, Islam mengajarkan kepada kita agar mempunyai adab atau akhlak yang baik, sebab akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Nah, selanjutnya di sini maksud dari hadis di depan ini, Rasulullah itu mengajarkan anak kecil itu dari mulai membaca Bismillah. Adab makan itu dari mulai membaca Bismillah. Yang kedua yaitu menggunakan tangan kanan. Yang ketiga yaitu makan yang ada di depannya. Jadi anak itu tidak akan sembarang mengambil makanan, sehingga dia juga bisa makan dengan adab hingga diterapkannya hingga dewasa. Terus selanjutnya yaitu membiasakan anak untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan pada umatnya untuk membiasakan anak-anaknya untuk diajarkan sholat sejak umur 7 tahun melalui sabdanya, Hadatsana Muhammad bin Hishami yakni Yasmuri Hadatsana Ismail Sawali Abu Hamzah qala Abu Dawud Abu Nazir Murni An-Amri wa Bani Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinina wa farqu bainahum fil madaji. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hashim al-Yashkuri, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Sawar, Abu Hamzah al-Sudani as-Sayyidi dari Abu Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun. Apabila tidak melaksanakannya dan disahkanlah mereka dalam tempat dirinya. Riwayat Abu Dawud. Nah, metode yang keempat itu anak dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Karena apa? Sholat itu merupakan rukun Islam yang berapa? Tiga. Udah salah ya.
Yang berkaitan dengan hadis di sini yaitu Rasulullah bersabda bahwasanya anak itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat dari usia 7 tahun. Nah, kalau dari mulai usia 7 tahun itu anak dilatih dididik untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika sudah umur 10 tahun, maka anak itu jika tidak melaksanakan sholat, maka anak boleh dipukul, tapi tidak dengan menyakitinya. Jadi dipukul pada tempatnya tertentu seperti telapak tangan atau telapak kaki boleh. Terus selanjutnya ada keistimewaan dalam mendidik anak. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya ada 3 kategori amalan jariah atau ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak muslim yang mendoakan kedua orang tuanya. Sabda Rasulullah SAW, ada sana Rabi'u bin Sulaiman Ya'id ibn Bilal Anil Ala ibn Abdirrahman sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qatni akhirati amalihi ila min salasati asya'a min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'ihi aw waladin sholihin yad'ulah. Artinya telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi bin Sulaiman al-Mu'adzim, telah menceritakan kepada kami Wahab diajarkan oleh orang tuanya. Nah, maka termasuk dengan ilmu yang bermanfaat. Terus ketika mempunyai anak yang soleh, nah orang tua itu mengajarkan kepada anaknya, terus anaknya jadi anak yang soleh, nah maka doa anak yang soleh itu bisa menjadi amal jariah untuk orang tuanya hingga akhirat nanti. Nah, cukup sekian materi dari kakak. Selanjutnya kakak akan di sini. Selanjutnya Rasulullah sudah menjelaskan hadisnya yang lain, mana hadisnya itu ada pada musabda, pada hal itu ada dan itu Ansari Aisyah qala Gedein lu, Mas, gedein. Oh, ini kan ini. Germen ya. Mana itu artinya telah menceritakan kepada kami dan berkata, telah menceritakan kepada kami berkata, telah menceritakan kepada kami Suhaib, maksudnya Suhaib bin Abu Sa'id Abu Daud berkata, dia adalah Sa'id Abdul Rahman bin Mukmil Al-Umi dari Ain bin Bakir Al-Ansari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, karena siapa yang memelihara kedua orang kita dan dia mendidik dan menikahkan mereka serta berbuat baik kepada mereka, maka ia akan mendapatkan surga. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Zohir dari Suhaib Jam 11. dia menyatakan 3 saudara perempuan atau 3 anak perempuan atau 2 anak Harusnya pelajaran siapa? 2 saudara perempuan hadis riwayat. Ah, Jadi di sini itu balik kelas siapa? barang siapa tuh yang memelihara 3 orang anak wanita, dia mendidik terus juga menikahkan mereka. Goyang. Maka Anda akan mendapatkan surga balasannya. Lalu dari Yusuf bin Musa dari
siapa terhadap orang lain itu maka ia adalah pahala besar pahala orang yang berikutnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa mengajarkan kesesatan maka ia mendapatkan dosa dosa mereka yang berdiri serta mengurangi dosa mereka. Hadis riwayat Sahih Muslim. Jadi kalau orang ngajak kebaikan, terus orang itu mengerjakan kebaikan yang orang lain ajak itu, nah maka akan dapat pahala. Tapi kalau orang lain ngajak keburukan, yang ngajak sama yang buruk itu bikin itu dapat dosa, bukan itu dari dosa yang keburukan dalam di sini ada pendidikan dan proses tentang nilai. Jadi pendidikan itu adalah aspek dan sistemnya yang mana sangat kompleks. Maka ada sebuah batas yang cukup berdasarkan aktivitas dan berdasarkan pendidikan yang dirumuskan oleh para olahraga. Jadi perbedaan itu disebutkan tentang orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang dirumuskan, atau karena falsafah yang aslinya. Jadi itu ada beberapa batasan pendidikan yang pertama itu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Jadi sebagai proses transformasi budaya itu pendidikan diartikan sebagai kegiatan di luar budaya dari satu generasi ke generasi lain. Jadi nilai-nilai budaya itu mengalami proses transformasi dari mana? Dari awal yang berbeda dan kemudian dengan tanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada pendidikan sebagai proses pengembangan pribadi. Yang mana proses pendidikan ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik. Sistematis ini karena proses itu berlangsung secara bertahap. Ada tahapan-tahapannya di proses dilakukan dan sistematik karena berlangsung dalam sebuah kita masuk pada sesi pertanyaan ya. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan ajukan tangannya dan sebutkan nama. Iya boleh. Berdiri sebutin nama. Perkenalkan, nama saya Alvin Ariana. Mau nanya bagaimana konsep pendidikan anak menurut Al-Quran. Oke. Terima kasih teman-teman. Siapa lagi? Yang keren bukan bisa cowok kayak anak cewek suaranya. Rafael. Pertanyaannya apa, Rafael? Apa yang dikenal dalam pemahaman Apa yang menjadi pendidikan moral anak usia dini. Oke, makasih, tepuk tangan. Satu lagi ada yang mau bertanya? Oh, oke, silakan. Yang perkenalkan, nama saya Baramisa Bahrani. Pertanyaannya, Panggilannya siapa? Maram. Maram. Mengapa manusia, khususnya anak-anak, memerlukan pendidikan? Oke, terima kasih Maram ya. Maram. Jawabannya ditunggu dulu ya. Sebentar ya. Oke, di sini kakak akan menjawab sih. Kakak menjawab pertanyaan siapa? Reval ya? Tadi pertanyaannya itu ini ya, apa namanya, perkembangan moral gitu ya.
pada anak usia dini. Jadi apa kendala atau faktornya? Jadi kendala atau faktor penghambat penanaman moral pada anak itu karena adanya lingkungan yang kurang baik, ya, keterbatasan waktu antara orang tua dan juga anak. Jadi lingkungan itu kurang baik sehingga faktor penghambat penanaman moral pada anak itu terganggu gitu. Terus karena waktu orang tuanya gitu yang kurang kepada anaknya gitu. Terus ada juga nenek gitu yang terlalu memanjakan cucunya gitu kan. Terus tidak adanya juga contoh baik gitu dari orang tua gitu. Terus juga tidak adanya pembatasan pergaulan. Jadi pergaulan itu ya buruk-buruk semua gitu, tidak ada pembatasan gitu antara baik dan buruk gitu. Jadi seperti itu. Bagaimana Reval? Cukup? Jadi cukupnya. Selanjutnya, Kakak akan menjawab pertanyaan dari Alvira. Nah, bagaimana konsep pendidikan anak menurut Al-Quran? Tadi kan udah dijelasin itu menurut hadis. Nah, sekarang menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran yaitu konsepnya rencana yang akan dilakukan oleh seorang pendidik. Pendidik itu seperti guru ataupun orang tua. Secara sengaja atau sistematis dalam membina peserta didik dari segala aspek seperti akidah itu pegangan ya, apa yang dapat kita percaya. Terus yang kedua yaitu ibadah, yang ketiga yaitu akhlak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan haram ya. Pertanyaannya apa? Mengapa manusia, khususnya anak-anak, memerlukan pendidikan gitu kan? Pasti semua orang, bahkan kelas 7B ini pasti pengen masa depannya cerah. Udah mau nggak masa depannya cerah? Masa depan cerah ini pasti nggak langsung bangun tidur langsung masa depannya cerah, bangun tidur gitu kan. Nah, masa depannya cerah ini bisa kita raih atau kita miliki ini dengan cara pendidikan, yaitu dengan cara sekolah seperti ini. Bisa jadi tambahannya mengaji. Nah, salah satu upaya untuk menuju masa depan yang cerah itu kan pendidikan. Karena Anda butuh bekal ilmu yang luas, maka sebagai siswa harus rajin belajar untuk bisa pendidikannya lebih baik. Nah, karena untuk menentukan masa depan manusia, mengajarkan pengetahuan membuat manusia menjadi lebih baik lagi. Nah, dari yang anaknya malah bisa menjadi yang lebih rajin. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, tanggung jawab yang diemban oleh orang tua agar dapat menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Yang kedua, memberikan pengajaran tentang kasih sayang orang tua terhadap anak, menanamkan sifat malu kepada anak apabila melakukan hal yang negatif. Lalu membiasakan anak untuk selalu disiplin, melakukan sholat, mengajarkan adab makan kepada anak agar terbiasa dalam kesopanan setiap melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu keistimewaan dalam mengajar anak adalah nanti Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi siapapun yang merawat dan memelihara anak-anaknya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sudah sampai ke sesi yang terakhir ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.